Hai, mungkin kalian pernah lihat teman kalian yang lagi pegang kamera dan di kamera itu ada tulisan misal EOS 60D atau EOS 1200D atau mungkin Nikon D3200. Dan kalian bertanya-tanya sebenarnya bedanya tuh apa sih kok beda-beda gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas perbedaan itu. Tapi sebelum videonya seperti biasa, bumper dulu. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel ini tuh aku banyak bahas hal-hal seputar kamera. Baik itu rekomendasi, tips and trick, dan hal-hal lainnya yang berbau-bau kamera. Jadi jangan lupa di subscribe. Nah, kayak yang udah tadi aku sampaikan di awal, di video kali ini kita akan bahas perbedaan kasta kamera, khususnya kamera DSLR, berdasarkan digit angkanya atau seri digitnya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, kamera DSLR itu biasanya ada tulisan kayak yang tadi aku udah sebutin di awal, misal 60D atau 1200D atau mungkin D3200. Nah, perbedaan angka itu tuh dibagi menjadi 4 jenis. Ada yang 4 digit, kemudian ada yang kamera 3 digit, ada yang kamera 2 digit, dan ada kamera yang 1 digit. Nah, di video kali ini kita akan bahas perbedaan itu. Dan mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali belajar kamera mungkin belum terlalu aware dengan hal tersebut. Ya awalnya aku juga dulu gitu, tapi seiring nanti teman-teman belajar lebih dalam tentang kamera, teman-teman bakal paham. Oh, ternyata antara digit ini dan digit ini tuh berbeda gitu, dan itu tuh nggak sembarangan perbedaannya. Jadi sekarang langsung aja kita bahas. Kita mulai dulu dari kelas yang paling bawah. Untuk yang paling rendah ini ada kelas pemula entry level. Itu jajaran kamera dengan seri 4 digit. Contoh Canon EOS 1200D, kemudian Nikon D3200, kemudian 1100D, 5300, dan lain sebagainya. Intinya yang digit angkanya itu berjumlah 4. Nah, sesuai kelasnya, kelas pemula entry level, kamera ini tuh ditujukan untuk teman-teman yang pemula, untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar kamera. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri di kelas 4 digit ini masih belum terlalu banyak ketimbang seri-seri di atasnya. Jadi fiturnya itu disesuaikan dengan teman-teman pemula yang baru pertama kali belajar kamera. Jadi gitu, itu dia kelas yang paling bawah. Kemudian kita naik ke kelas selanjutnya, ada kelas pemula mid-range. Sesuai namanya, kelas pemula mid-range artinya kamera ini berada di kelas pemula, tapi lebih di atas dari entry level. Ini berada di kelas mid-range atau kelas menengah, kelas pemula menengah. Untuk kelas ini kameranya itu biasa kamera yang seri 3 digit, contohnya 700D, kemudian EOS 600D, kemudian EOS 300D, dan lain sebagainya. Intinya yang jumlah digitnya itu ada 3, dan untuk fitur kamera ini lebih banyak sedikit ketimbang entry level tadi. Biasanya untuk kamera seri 3 digit ini ditandai dengan kamera yang udah bisa di flip. Biasanya gitu. Jadi gitu, untuk kelas pemula mid-range atau seri 3 digit ini berada di atas entry level, tapi masih sama-sama di jajaran kelas pemula. Jadi itu dia, sekarang kita lanjut ke kelas yang lebih atas. Untuk kelas yang lebih atas ini ada kelas semi advance. Biasanya kamera ini tuh kamera-kamera dengan angka 2 digit. Contoh EOS 80D, EOS 60D, kemudian EOS 70D, dan lain sebagainya. Intinya yang jumlah digitnya itu ada 2. Dan kelas semi advance ini ditunjukkan untuk mereka para penghobi fotografi, tapi tidak menjadikan fotografi sebagai pekerjaan mereka. Jadi fitur-fiturnya pun sudah cukup bagus untuk kelas semi advance ini, karena ditunjukkan untuk penghobi-penghobi kamera yang mungkin sering hunting foto atau mungkin sering ikut event foto dan lain sebagainya. Intinya kelas semi advance ini sesuai namanya semi advance, jadi sudah berada di kelas menengah lah untuk seri kamera DSLR. Jadi gitu. Untuk contoh-contohnya itu kayak yang tadi udah aku sebutin, ada EOS 20D, 30D, 40D, kemudian Nikon mungkin ada Nikon D70 dan seterusnya. Intinya gitu. Intinya yang jumlah digitnya itu ada 2. Sekarang kita lanjut ke kelas yang lebih ke atasnya lagi. Kelas yang lebih ke atasnya lagi ini ada kelas advance. Jadi ada di atas semi advance. Kalau tadi semi advance, sekarang di kelas advance. Untuk kelas advance ini tuh biasanya ditandai dengan jumlah digit cuma 1. Ya, cuma 1. Contohnya, kalau di Canon itu ada Canon 6D, kemudian ada 5D, kemudian Canon EOS 7D. Namun sensornya tuh masih APS-C. Dan untuk fitur-fiturnya, tentu saja karena ini kelas advance, tentunya fiturnya lebih banyak dan juga lebih lengkap. Mulai dari segi fotografinya ataupun videografinya. Dan biasanya kamera-kamera kelas advance ini dipakai buat mereka yang sudah cukup profesional di dunia fotografi ataupun videografi. Biasanya teman-teman yang ada di industri wedding atau street fotografi ataupun food
fotografi itu biasanya pakai kamera-kamera kelas advance. Namun di kelas advance ini ada juga yang udah pakai sensor full frame. Jadi ada yang masih APS-C, ada juga yang udah full frame gitu. Oke, aku kira teman-teman udah paham untuk kelas advance ini. Sekarang kita lanjut ke kelas yang lebih tinggi lagi, yaitu kelas semi profesional. Sesuai namanya, semi profesional. Artinya kamera ini ditunjukkan untuk teman-teman ataupun fotografer-fotografer yang udah mulai terjun ke dunia profesional fotografi. Untuk kelas semi profesional ini biasanya jumlah digitnya itu sama kayak advance. Contohnya itu ada EOS 5D. Dan kamera ini dibuat lebih sempurna dalam segi fitur dan juga kenyamanan penggunaannya dibanding yang kelas advance tadi. Karena untuk kelas semi profesional ini ditunjukkan untuk yang mau terjun ke dunia profesional fotografi. Dan kamera-kamera kelas semi profesional ini biasanya punya bodi yang lebih gede dan juga bahannya itu lebih solid ketimbang kamera-kamera yang ada di bawahnya. Dan fiturnya pun tentu saja sudah fitur-fitur yang high end gitu. Jadi seperti itu untuk di kelas semi profesional. Sekarang kita lanjut ke kelas profesional. Kelas profesional ini adalah kelas yang paling tinggi. Untuk seri digitnya ini masih sama dengan kelas semi profesional dan juga kelas advance, yaitu 1 digit. Namun untuk kelas profesional ini hanya fokus ke digit 1. Maunya digitnya itu cuma misal Canon EOS 1D. Jadi gitu, karena ini kelas profesional jadi difokuskan. Untuk di Canon itu contohnya Canon EOS 1D. Mulai yang dari Mark 1, Mark 2, Mark 3, kemudian Mark 2N, kemudian Mark 3 dan banyak lagi seri-serinya. Dan untuk dari segi fitur, sensor, kemudian kenyamanan udah nggak perlu ditanyakan lagi. Kamera ini sudah pasti mantep banget. Dan untuk sensornya, untuk kelas profesional ini sebagian besar sensornya itu menggunakan sensor full frame. Tapi masih ada juga yang pakai sensor APS-H, bukan APS-C tapi APS-H. Jadi gitu, intinya fiturnya tuh udah jos banget dan bisa dibilang kamera ini tuh rajanya DSLR gitu, karena berada di kasta paling tingginya DSLR di kelas 1 digitnya. Jadi gitu teman-teman, perbedaan kamera DSLR berdasarkan kasta-kastanya sesuai dengan digit angkanya. Sampai di sini aku harap teman-teman sudah paham dan punya sedikit gambaran. Tapi kalau misalnya teman-teman masih merasa ada yang kurang jelas atau mungkin aku nyampainya kecepatan, silahkan di playback lagi, diputar ulang kembali, atau mungkin silahkan tanya di kolom komentar biar ada komunikasi dua arah antara aku dan juga teman-teman semua. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman baik sekarang maupun di kemudian hari nanti. Dan aku mohon maaf apabila di video ini ada kesalahan informasi atau kesalahan penyampaian informasi. Silahkan dikoreksi di kolom komentar buat teman-teman yang tahu. Dan kita bakal bikin konten apa lagi nih di video selanjutnya. Silahkan komen juga ya biar aku ada ide. Dan juga buat kalian yang mungkin mau dibuatin tutorial ataupun pembahasan apa yang berhubungan dengan kamera, silahkan tulis di kolom komentar. Dan aku rasa cukup segini dulu untuk konten kali ini teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tonton juga video-video aku sebelumnya. Sekian dari aku. Terima kasih. Dadah.